Hai, jumpa kembali dalam acara Ask KPA bersama saya Roy Suwandi. Dan hari ini kita kembali akan menjawab satu topik yang menurutku penting sekali dalam sebuah persekutuan, yaitu kesaksian atau testimoni. Nah teman-teman, banyak orang malu dan ragu kalau diminta untuk bersaksi, kecuali mereka memang orangnya naturalis senang ngomong. Tetapi kebanyakan rata-rata kita malu untuk bersaksi. Nah teman-teman, jangan lupa Wahyu 12 ayat 10 mengatakan bahwa dengan bersaksi kita mengalahkan si jahat dan kita memuliakan Tuhan. Tetapi hari ini aku tidak akan go through the detail apa itu pentingnya bersaksi. Tapi hari ini aku akan menjawab satu pertanyaan, bagaimana sih caranya bersaksi yang baik, yang memberkati dan yang efisien, praktis dan memberkati. Yang pertama, kesaksian tidak lebih dari 5-10 menit. Jadi ingat, testimoni harus waktunya tidak lama-lama. Paling banyak antara 5 bahkan sampai 7-8 menit. Itu udah cukup. Yang kedua, kesaksian itu bukan jalannya cerita detail. Jadi kamu tidak ceritakan the whole story sampai ke detail-detail yang tidak penting. Tetapi kamu harus mampu ceritakan the whole story dalam poin-poin yang penting dari satu poin ke poin yang lain, sehingga orang mendapatkan gambaran kisah cerita kamu dengan baik tanpa perlu sampai detail. Dan yang ketiga, kesaksian harus melibatkan perasaan, harus melibatkan emosi kamu. Sebab cerita kamu berbeda dengan orang lain. Apa yang orang lain alami tidak sama dengan kamu. Putusnya kamu dengan putusnya orang lain berbeda. Mungkin kamu dan dia sama-sama mengalami persoalan dalam pekerjaan, tetapi biarpun sama, tetapi tetap tidak mirip. Problem kamu dengan problem dia berbeda. Tetapi ada satu yang menyamakan kalian, yaitu perasaan yang terlibat. Kamu ngomong, kamu marah, kamu sedih, atau bagaimana peristiwa itu membuat kamu merasakan sesuatu. Kamu harus berani untuk katakan kepada orang-orang yang kamu sedang beri kesaksian bahwa peristiwa ini membuat kamu sedih. Peristiwa ini membuat kamu insecure. Peristiwa ini membuat kamu menjadi merasa pride kamu diinjak, kamu merasa tidak diperhitungkan, merasa tidak dihargai. Be vulnerable, terbukalah. Karena ketika kamu tunjukkan emosi kamu, orang mulai bisa relate dengan kesaksian kamu. Dan disitulah pintu berkat mulai dibuka. Karena mulai kesaksian kamu menjadi sesuatu yang mereka bisa relevan dan relate. Yang keempat, etika kesaksian yang keempat adalah harus melibatkan satu firman Tuhan. Karena tidak ada peristiwa dalam hidupmu yang tidak di-cover dan tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Artinya, semua yang kita alami, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah beri peringatan, beri nasihat dari sejak Alkitab dibentuk. Dan teman-teman, dengan demikian, taruh firman. Jangan banyak-banyak, satu aja cukup. Kau bisa bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung. Tiba-tiba teman-teman, aku teringat dengan satu ayat yang berkata bahwa jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Jangan ada lagi ayat yang berkata bahwa barang siapa mencari kerajaan dan kebenaran firman Tuhan, maka segalanya akan ditambah-tambahkan. Jadi pakai satu firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan kamu. Dan yang kelima, sebelum kamu menutup kesaksian kamu, 2-3 kata terakhir harus meneguhkan saudara yang mendengar. Contohnya begini, jadi teman-teman, kalau saya yang sedang dalam keadaan sulit ini Tuhan dapat tolong, Dia juga dapat tolong Anda semua. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, setia, dan tidak berubah. Atau contoh lain, teman-teman, kalau aku aja yang situasinya begitu parah Tuhan dapat angkat, aku percaya teman-teman, apapun yang kalian alami, jangan takut.
Tuhan juga pasti dapat menolong kita dengan caranya yang ajaib. Jadi jadikan ceritamu sebagai satu peneguhan buat teman-teman yang mendengarkannya, sehingga kesaksian kamu 5-10 menit menjadi berkat yang tidak terlupakan bagi banyak orang. Aku mau say thank you banget buat my mentor, my father, spiritual father, Mami Chun, yang udah mengajarkan aku etika-etika ini dari sejak pertama kali aku ikut Tuhan. Dan sampai sekarang tetap memberkati. Dengan demikian, itulah pelajarannya, itulah tips-tipsnya. Dan I would like to hear from you. Kalau kamu ada komentar, silahkan taruh di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe daripada channel KPA ini. Oke, dengan demikian itulah segmen kita hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.